Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bangun ruang. Sebetulnya bangun ruang ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali bangun ruang yang berada di sekitar kita seperti almari, rumah, kaleng, bak mandi, dan sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita. Karena dekatnya dan pentingnya materi mengenai bangun ruang ini, maka materi ini sangat perlu kita kenalkan kepada anak didik kita, termasuk di tingkat sekolah dasar. Nah, pemahaman mengenai bangun ruang ini dikembangkan melalui pelajaran geometri ruang. Pembelajaran mengenai geometri di SD, ini kita harus mengerti mengenai tahap perkembangan kognitif siswa. Di kelas 1 SD menurut Piaget, ini berada pada tahap praoperasional ke tahap operasional konkret. Dan selanjutnya sampai di kelas 6 ini peralihan dari tahap operasional konkret ke operasional formal. Sehingga pembelajaran geometri ini kita harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa pada saat itu. Jadi sesuaikan di tingkat mana Anda mengajar dan bagaimana kemampuan siswa di kelas itu. Untuk tingkat SD sendiri, ada baiknya dimulai dengan mengeksplorasi sifat-sifat berbagai bangun geometri ruang melalui model-model, melalui contoh-contoh bangun, baik yang ada di sekitar kehidupan kita atau menggunakan alat peraga. Alat peraga pada bangun ruang sendiri ada yang sisinya transparan, ada yang tidak transparan, ada yang pejal itu yang padat, ada pula peraga yang berongga, kemudian ada yang hanya menampilkan rusuk-rusuknya saja. Nah, setiap model ini, setiap peraga ini memiliki tujuan yang berbeda. Ya, misalnya untuk yang kerangka berupa kerangka yang dari besi itu, ini biasanya digunakan untuk mengenalkan seperti titik sudut, mengenalkan rusuk, seperti itu. Sedangkan bangun ruang yang tidak transparan, ini biasanya digunakan untuk mengenalkan mana sisinya, berapa jumlah sisinya, rusuknya pun juga bisa. Kemudian untuk yang transparan, ini biasanya dimanfaatkan untuk agar anak bisa melihat isi atau volume. Ada juga peraga bangun ruang yang bisa sifatnya bisa dibuka sehingga bisa terbentuk jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Jadi setiap jenis dari alat peraga ini memiliki tujuan yang berbeda. Bangun ruang sendiri merupakan bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Nah, permukaan bangun ini disebut dengan sisi. Dalam proses pembelajaran, sebaiknya tunjukkanlah model-model bangun ruang dan sebutkan namanya satu persatu, dimulai dari bangun ruang yang sering dilihat siswa, yang berada di sekitar siswa, yang sudah diketahui oleh siswa. Nah, kemudian perkenalkan pada siswa bentuk dari bangun ruang yang Anda tunjukkan. Ya, misalnya, siswa tentunya sangat mengenal dengan bola, ya, bola sepak itu ya, yang digunakan untuk olahraga. Nah, disebutkan bahwa bentuk dari benda ini merupakan bola. Kemudian ada kardus, tentunya anak juga sangat familiar dengan kardus. Sebutkan bahwa bangun ini berbentuk balok, dan seterusnya. Nah, ada banyak sekali benda-benda ruang yang berada di sekitar kita. Seperti pada gambar ini ada kardus, bola, drum, termasuk batu. Nah, batu ini merupakan bangun ruang yang tidak beraturan. Atau bisa juga Anda menunjukkan benda-benda yang langsung ada di dekat siswa pada saat itu atau di kelas. Misalnya botol minuman yang dibawa siswa, tempat pensil siswa, lemari di dalam kelas, dan benda-benda lain yang bisa diamati secara langsung oleh siswa. Ini adalah contoh benda-benda yang bisa kita kaitkan dengan pembelajaran pada materi bangun ruang di SD.
Oke, sekarang kita langsung saja membahas masing-masing bangun ruang, dimulai dari bangun ruang sisi datar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu balok. Untuk mengenalkan balok kepada siswa, perlihatkan benda yang berada di sekitar siswa yang berbentuk balok, yang menyerupai balok. Semisal kardus tadi, atau mungkin penghapus yang bentuknya balok. Penghapus yang dibawa siswa bisa kita tunjukkan. Kemudian minta siswa untuk mengamati benda tersebut. Biasanya ketika pertama kali siswa ditanya bentuk dari bangun kardus ini misalnya, secara cepat ini menyebut dengan kotak. Nah, kita arahkan bahwa bentuk bangun dari benda ini disebut dengan balok. Nah, kemudian ajak siswa untuk mengamati sisi-sisi balok. Bentuknya seperti apa, banyaknya berapa. Kemudian minta siswa untuk mengamati rusuknya, titik sudutnya. Nah, tentu sebelum Anda menanyakan hal itu, kita perkenalkan terlebih dahulu apa sih itu sisi, apa itu rusuk, dan apa itu titik sudut. Sisi sendiri merupakan daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang tersebut. Ya, misalkan pada gambar ini balok ABCD EFGH. Ya, untuk penyebutan balok sendiri kita lihat titiknya ya. Kita lihat dari salah satu sisi bagian ini, bagian bawah. Sebetulnya tidak harus selalu bagian bawah ya. Biasanya diberi nama dengan huruf kapital yang berurutan. Melihatnya secara berurutan. A, B, C, D. Ya, bukan melompat A, C, B, D. A, B, C, D. Kemudian dipisahkan titik. Setelah satu putaran seperti ini, kita lihat urutannya A tadi. Atasnya E. E, F, G, H. Jadi balok yang ada di gambar ini disebut balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, selanjutnya tadi sisi. Sisi merupakan daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, pada balok ini, ya, jika kita membawa alat peraga, maka kita bisa memutar balikkan alat peraga tersebut. Nah, pada bangun ini, sisinya diantaranya yaitu sisi A, B, C, D. Oke, penyebutannya, penulisannya A, B, C, D. Jadi penulisannya tidak terbalik ya. A, C, B, D. Tidak seperti itu, tetapi berurutan. Apakah boleh disebut A, D, C, B? Boleh. Asalkan menyebutnya urut. A, D, C, B atau B, C, D, A juga boleh. Ini sisi yang pertama, sisi bagian alas. Sisi bagian atasnya yaitu E, F, G, H. Nah, ini baru dua sisi, sisi atas dan sisi alas. Kemudian ada sisi yang bagian depan dan belakang. Bagian depan yaitu sisi ABFE dan sisi yang belakang DCGH. Kemudian yang samping sisi BCGF dan sisi ADHE. Ya, jadi sisinya ada 6. Nah, pada balok, sisi-sisi ini secara berpasangan memiliki ukuran yang sama. Sisi bagian bawah ABCD tadi ini kongruen dengan sisi EFGH. Sisi yang bagian depan ini kongruen dengan sisi yang bagian belakang. Sisi yang samping kanan dan samping kiri ini juga kongruen. Jadi ada 3 pasang sisi yang kongruen. Oke, selanjutnya setiap 2 sisi ini akan bertemu pada satu garis. Sisi ABCD dan sisi ABFE ini bertemu pada satu garis yaitu AB. Nah, pertemuan dari sisi-sisi pada bangun ruang ini disebut dengan rusuk. Oke, jadi contoh pada gambar ini, salah satu rusuknya adalah rusuk AB. Selain itu, ada rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA. Apa hanya ini saja rusuknya? Tentu tidak, ada rusuk yang tegak.
yaitu rusuk EA atau AE, rusuk FB, GC, HD. Kemudian yang bagian atas ada rusuk EF, FG, GH, dan HE, yaitu untuk rusuk. Selanjutnya, 3 rusuk atau lebih pada suatu bangun ruang, ini akan bertemu pada suatu titik. Nah, ini akan kita sebut sebagai titik sudut. Misalnya pada balok ini sisinya bukan hanya ini saja ya, ini dilanjutkan. Oke, pada balok digambar, contoh dari titik sudutnya, oke, tadi titik sudut adalah pertemuan 3 rusuk atau lebih. Oke, di sini rusuk AB, rusuk BC, dan FB bertemu di satu titik, yaitu di titik B. Rusuk BA, rusuk DA, rusuk EA bertemu di satu titik, yaitu di titik A. Jadi titik sudutnya contohnya adalah titik A, titik B, titik C, titik D, dan seterusnya. Ada berapa jumlah titik sudutnya pada balok? Berarti ada 8, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, dan H. Jadi dalam mempelajari unsur-unsur dari bangun ruang, misalnya seperti balok ini tadi, sekali lagi sebaiknya anak diajak untuk mengamati benda yang berbentuk balok. Atau setidak-tidaknya Anda membawa alat peraga balok, sehingga anak tidak berpikir langsung secara abstrak, ya, karena ini nanti pembelajarannya untuk tingkat SD. Unsur-unsur dari balok sendiri sebetulnya tidak hanya rusuk, sisi, titik sudut, tetapi masih ada lagi yang namanya bidang diagonal, diagonal bidang, dan diagonal ruang. Ada suatu website yang sebetulnya sangat bagus untuk memperdalam mengenai geometri ini, yaitu geogebra.org. Di sini ada banyak resource, banyak applet-applet yang sudah dibuat oleh orang. Ini bisa kita manfaatkan untuk memperdalam materi kita. Misalkan, ini Anda klik ya, GeoGebra, kemudian resource. Di sini Anda bisa searching, misalnya balok. Nah, di sini muncul banyak pilihan, applet-applet yang bisa kita pilih. Nah, salah satunya, misalnya saya pilih applet dari Nirvan. Dalam applet ini membahas mulai dari bagian-bagian balok, volume, dan luas. Kemudian karena di sini belum ada jaring-jaring balok, maka kita bisa mencari di applet yang lain misalnya. Di sini saya contohkan, kita ingin mengetahui titik sudut. Titik sudutnya di sini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian rusuk. Kita bisa klik rusuk DC, bagian ini. EF, AB, HG, AD, EH, dan seterusnya. Kemudian ada bidang atau sisi. Bidang ADHE, bidang ABCD, EFGH, dan seterusnya. Nanti bisa Anda coba sendiri. Diagonal sisi. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, diagonal sisi atau diagonal bidang. CF, BG, AF, EB, dan seterusnya. Ini ada 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Kemudian ada diagonal ruang. Ini ada 4. AG, HB, DF, dan EC. Ya, keempat diagonal ruang ini bertemu di satu titik di bagian ini. Selanjutnya ada bidang diagonal. Bidang diagonal ini seperti ini, bidang ADGF. Kemudian ada bidang DBFH, bidang ACGE, dan seterusnya. Ini ada 6, bisa diamati ya. Jadi bidang diagonal sendiri
merupakan bidang yang terbentuk dari dua diagonal sisi yang berhadapan, yang sejajar dan berhadapan, dan dua rusuk. Oke, misalnya bidang AEGC ini dibentuk dari dua diagonal sisi yaitu EG dan AC. Diagonal sisi ini berhadapan dan sejajar, dan dua rusuk AE dan GC. Ini contohnya. Nanti bisa Anda perdalam sendiri ya. Oke, selanjutnya jaring-jaring balok. Oke, selanjutnya untuk jaring-jaring balok, ini merupakan salah satu bentuk dari jaring-jaring balok. Tentunya ada bentuk yang lain dari jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring dari suatu bangun ruang sendiri secara umum merupakan rangkaian bidang datar yang apabila digabungkan ini akan membentuk bangun ruang yang dimaksud. Oke, misalkan pada jaring-jaring balok ini, apabila saya gabungkan, nah, ini akan dengan tepat menutup menjadi suatu bangun ruang yang dimaksud. Sisinya tidak ada yang bolong dan tidak ada yang bertumpukan. Jadi secara tepat menutup. Ya, ini jadi salah satu dari jaring-jaring balok. Silakan Anda cari bentuk jaring-jaring balok yang lain. Oke, pada pembelajaran di SD, Anda bisa mengajarkan mengenai jaring-jaring bangun ruang ini dengan cara pertama terlebih dahulu membuat bangun ruang yang dimaksud dari karton misalnya. Kemudian setelah jadi, minta siswa untuk mengiris setiap sambungan bidang tersebut. Tetapi jangan sampai putus. Jadi dipotong setiap sambungan bidang atau setiap rusuk, tetapi tidak boleh putus. Kemudian diminta untuk merentangkan bidang tadi sehingga membentuk rangkaian bidang. Nah, rangkaian bidang inilah yang disebut dengan jaring-jaring. Nah, tentunya pada saat memotong, nanti pemotongan bangun ruang tadi tidak selalu berbentuk seperti ini hasil potongannya, akan bermacam-macam. Jadi ini hanya salah satu bentuk dari jaring-jaring balok. Oke, bangun ruang yang kedua yaitu kubus. Saya tidak akan terlalu banyak membahas mengenai kubus karena kubus ini merupakan balok yang istimewa. Jadi sebetulnya sama dengan balok, hanya saja balok yang istimewa. Istimewanya seperti apa? Ya, kita lihat kembali pada bangun balok. Jika kita amati, sisi-sisi pada balok ini berbentuk persegi panjang. Nah, sedangkan pada kubus, setiap sisi pada kubus ini berbentuk persegi, di mana persegi ini kongruen, sama persis, ukurannya sama. Jadi, kubus ini sebetulnya merupakan balok. Bisa dipastikan balok, tetapi balok belum tentu kubus. Oke, untuk unsur-unsur kubusnya sendiri, nanti Anda perdalam sendiri ya, karena hampir sama dengan tadi. Untuk titik sudut, kemudian rusuk, sisi, bisa Anda lihat pada Applet Nirvan tadi, itu juga ada pembahasan mengenai kubus. Tentunya ada beberapa hal yang berbeda dari balok, di mana keenam sisinya ini berbentuk persegi yang kongruen, kemudian seluruh rusuknya ini panjangnya sama, diagonal bidangnya juga memiliki panjang yang sama, diagonal ruangnya juga panjangnya sama, kemudian bidang diagonalnya luasnya pun juga sama. Ini ya, aktivitas untuk kubus, Applet yang bisa kita gunakan untuk mempelajarinya, rusuk, titik sudut, bidang atau sisi, dan sebagainya ya. Selanjutnya untuk konsep
dari jaring-jaring kubus sendiri konsepnya sama dengan balok tadi, di mana jaring-jaring kubus ini merupakan rangkaian bidang datar, tentunya bentuknya masing-masing persegi karena setiap sisi pada kubus ini berbentuk persegi. Kemudian apabila digabungkan ini akan membentuk menjadi kubus. Anda bisa mencari update di GeoGebra tadi untuk mengamati dari jaring-jaring kubus. Oke, kalau pada gambar ini menyajikan beberapa bentuk dari jaring-jaring kubus. Yang diwarnai ini merupakan sisi alas yang satu sisi atasnya. Nanti bisa Anda coba apakah benar apabila bangun ini ditutup, ini bisa membentuk tepat menjadi sebuah bangun ruang kubus. Oke, bisa Anda perdalam lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai prisma. Prisma sendiri, jika berdasarkan rusuk tegak, kita bisa membedakan menjadi prisma tegak dan prisma miring atau condong. Yang bagian atas ini merupakan prisma miring. Yang bagian bawah ini merupakan prisma tegak. Kemudian untuk pemberian nama prisma sendiri bisa kita lihat berdasarkan bentuk alasnya. Ya, ciri dari prisma sendiri, sisi alas dan sisi atas atau tutupnya ini memiliki bentuk yang sama dan kongruen. Pemberian namanya sesuai dengan bidang alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka ini disebut prisma segitiga. Atau kadang disebut prisma tegak segitiga untuk membedakan dengan yang miring. Kalau yang bagian ini prisma miring segitiga. Ini prisma segi empat. Prisma miring segi empat. Prisma segi empat sendiri ada kemungkinan alasnya bisa berbentuk persegi, bisa berbentuk persegi panjang, bisa layang-layang, bisa jajar genjang, dan segi empat yang lain. Jadi untuk balok dan kubus sendiri sebetulnya termasuk prisma segi empat. Kemudian jika alasnya berbentuk segi 5, maka ini disebut prisma segi 5 dan seterusnya sesuai dengan bentuk bangun alas dan atasnya. Jadi prisma ini merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh sisi alas dan sisi atas yang berbentuk segi N, yang sejajar dan kongruen. Serta sisi-sisi tegaknya ini berbentuk jajar genjang atau persegi panjang yang tegak lurus ataupun tidak tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atas. Jadi kalau pada prisma tegak, ini sisi tegaknya berbentuk persegi panjang dan tegak lurus terhadap bidang alas. Sedangkan pada prisma miring, ini berbentuk, sisi tegaknya berbentuk jajar genjang dan tidak tegak lurus terhadap bidang alas. Selanjutnya nanti mengenai unsur-unsur pada prisma seperti titik sudut, rusuk, sisi pada prisma. Ini konsepnya masih sama dengan yang tadi. Kemudian Anda juga bisa perdalam dari upload pada GeoGebra. Nah, selanjutnya nanti silahkan Anda mengisikan tabel ini. Oke, di sini nanti kita akan mencoba dari mulai prisma segitiga sampai segi N. Misalkan pada prisma segitiga, kita cermati prisma segitiga, berapa sih jumlah sisinya? Oke, kita ingat setiap prisma itu memiliki sisi alas dan sisi atas yang sama. Jadi setiap prisma pasti punya sisi alas dan sisi atas, 2 ya. Kemudian ditambah sisi tegak. Jumlah sisi tegak ini sama dengan jumlah dari segi berapa pada alasnya. Kalau dia segitiga berarti sisi tegaknya ada 3. Jika dia segi 4, maka sisi tegaknya ada 4. Jika segi 5, ada 5. Jadi jumlah seluruh sisi pada prisma adalah N ditambah 2. N itu tergantung dari segi berapa, kemudian 2-nya diperoleh dari alas dan atas. Oke, jadi prisma segitiga, jumlah sisinya adalah 5. Ini diperoleh dari
3 ditambah 2. 3 itu dari sisi tegaknya, 2 alas dan atas. Prisma segi 4 berarti ada 6. Yang diperoleh dari sisi tegaknya ada 4 ditambah sisi alas dan atasnya ada 2. Prisma segi 5, jumlah sisinya ada 7, diperoleh dari sisi tegaknya 5 ditambah alas dan atasnya 2. Dan seterusnya, nanti silahkan Anda isi. Nah, sehingga kalau kita memiliki prisma segi N, maka jumlah sisinya adalah, kita lihat polanya, kalau segitiga, 3 tambah 2, segi 4, 4 tambah 2, segi 5, 5 tambah 2. Sehingga untuk segi N, jumlah sisinya adalah N ditambah 2. Oke, bisa dipahami ya untuk membentuk pola dari jumlah sisinya. Nah, silakan untuk titik sudut dan rusuk Anda mencari polanya, caranya sama. Saya contohkan di sini untuk titik sudut pada prisma segitiga. Prisma segitiga dilihat, titik sudut pada alas ada 3, 1, 2, 3, bagian atas 1, 2, 3. Totalnya ada 6. Diperoleh dari 3 kali 2. Prisma segi 4, titik sudutnya ada, bagian bawahnya ada 4, atasnya 4. Berarti total ada 8. Nah, silakan Anda cari polanya. Titik sudutnya untuk segitiga 6. Ini diperoleh dari 3, bagian bawah, bagian atasnya juga 3. Sehingga 3 kali 2. Untuk prisma segi 4, 8. 4 kali 2. Nah, silakan Anda cari. Nah, nanti Anda cermati polanya seperti apa. Nah, termasuk untuk rusuk. Rusuk pada prisma segitiga, kita lihat rusuk alasnya ada 3, rusuk atas 3, rusuk tegak juga 3. Berarti total ada 9. Oke, 9 ini diperoleh dari 3 alas, 3 tegak, 3 atas. 3 kali 3. Nah, silakan Anda lanjutkan untuk prisma segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Sampai diperoleh polanya seperti apa untuk jumlah rusuk segi N. Oke, selanjutnya mengenai jaring-jaring pada prisma. Saya hanya memberikan contoh beberapa bentuk jaring-jaring pada prisma segitiga saja. Nanti silakan dieksplor lagi untuk jaring-jaring prisma segi N yang lain. Oke, konsepnya masih sama, bahwa kita dari prisma segitiga ini kita potong menurut rusuk-rusuknya, tetapi tidak sampai terpotong, ya. Ya, kita buka sehingga menjadi satu bangun datar. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari jaring-jaring prisma segitiga. Tidak harus segitiganya berada berhadapan seperti ini, bisa di tempat yang lain. Nah, bisa juga kalau yang ini sisi tegaknya berdampingan, tidak harus bentuknya seperti ini. Bisa juga bentuknya seperti ini ya. Jadi yang jelas ketika dibentuk kembali, ini bisa membentuk bangun prisma segitiga yang utuh, tidak bertumpuk dan tidak berlubang. Oke, kemudian ya satu lagi mengenai tinggi pada prisma. Konsep yang harus dipegang, nanti yang sebagai alas dan atas ini dua bangun yang berhadapan dan sejajar serta kongruen. Jadi pada prisma ini yang menjadi alas dan tutup ini merupakan segitiga. Nah, sedangkan tingginya adalah jarak antara alas dan tutup. Ini sebagai tingginya. Nah, seringkali yang terjadi, kesalahan yang terjadi adalah ketika prismanya
dalam keadaan tidur seperti ini, seperti yang sebelah kanan, dianggapnya alasnya itu yang bagian bawah, segi 4 ini. Padahal yang menjadi alas dan atap atau tutupnya itu tetap yang bangun yang berhadapan yang kongruen, sejajar dan kongruen, yaitu segitiga. Bagian alas ini tetap segitiga, tingginya jarak antara alas dan atasnya. Ini tinggi. Jadi kalau posisi berdiri tingginya ini, kalau posisi tidur maka tingginya yang ini. Jarak antara alas dan atas. Oke, sekarang kita beralih ke limas. Limas merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nah, titik perpotongan sisi-sisi tegak limas disebut sebagai titik puncak limas. Seperti halnya pada prisma, pemberian nama limas juga ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Apabila alasnya segitiga, maka disebut limas segitiga. Apabila alasnya berbentuk segi 4, maka disebut limas segi 4. Apabila alasnya berbentuk segi 5, maka disebut limas segi 5, dan seterusnya. Ada juga limas yang disebut limas segi N beraturan. Disebut limas beraturan apabila limas tersebut memiliki alas berbentuk segi N beraturan. Ya, jadi kalau segitiga berarti segitiga sama sisi beraturan, segi 5 berarti ukurannya ini sama, dan seterusnya. Kemudian selimutnya, sisi tegaknya ini terdiri dari segitiga-segitiga yang kongruen, ukuran dan bentuknya sama. Nah, ini disebut limas beraturan. Jadi, kalau contoh di bawah ini limas segitiga, tetapi bukan yang beraturan. Jadi kita kembali ke gambar limas yang pertama tadi. Bagian yang berhadapan dengan titik puncak limas, ini sebagai alasnya. Kemudian segitiga-segitiga yang berdiri ini sebagai sisi tegak. Nah, yang merupakan tinggi limas adalah garis yang ditarik dari titik puncak ke sisi alas limas dan tegak lurus. Nah, ya. Jadi garis bagian ini disebut tinggi limas. Bedakan dengan tinggi sisi tegak limas. Pada limas ini, salah satu sisi tegaknya adalah sisi TAB. Tinggi sisi tegak pada limas, ini garis yang berada pada sisi limasnya, T yang bagian depan ini. Ya, kalau tinggi limas, T ke alas. Tetapi yang tegak lurus, bagian yang tengah ini, di tengah-tengah. Ini bisa dipahami ya, perbedaan tinggi limas dengan tinggi sisi tegak limas. Selanjutnya, hampir sama seperti prisma tadi, silakan Anda mencari pola untuk jumlah sisi, titik sudut, dan tusuk pada limas segi N. Oke, saya contohkan di sini jumlah sisi untuk limas segitiga. Oke, kita lihat limas segitiga. Kalau secara umum, kalau kita perhatikan, setiap limas mempunyai satu sisi alas. Kalau pada prisma ada sisi alas dan atas. Kalau limas hanya sisi alas. Kemudian sisi tegaknya, jumlahnya sesuai dengan segi N tersebut. Kalau limas segitiga, maka sisi tegaknya ada 3. Limas segi 4, sisi tegaknya ada 4. Dan seterusnya. Berarti, jumlah sisi pada limas segitiga adalah 4, diperoleh dari sisi tegaknya sesuai seginya, berarti ada 3, ditambah alasnya 1. Limas segi 4, jumlah sisinya ada 5 yang diperoleh dari sisi tegaknya ada 4, ditambah alasnya 1. Nah, berarti kalau limas segi N, bagaimana? Kalau segitiga, 3 tambah 1, segi 4, 4 tambah 1, segi 5. 5 tambah 1 yaitu 6, maka segi N
N ditambah 1. Oke, silakan Anda cari polanya untuk titik sudut dan rusuk. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh dari jaring-jaring limas. Oke, di slide yang ini. Pada gambar yang tampak ini merupakan gambar dari jaring-jaring limas segi 4. Oke, kalau standarnya ini ya yang biasanya dibuat, tapi bisa juga dibuat dalam bentuk yang seperti ini. Ya, ini nanti menjadi sisi yang di sebelah sini, ini yang di sebelah sini. Ketika ditutupkan kembali, ini akan menjadi limas segi 4. Nah, ini juga sama. Oke, untuk bentuk limas yang lain nanti silahkan bisa dieksplor kembali. Oke, sekarang kita lanjutkan pada bangun ruang sisi lengkung. Untuk yang pertama kita bahas mengenai tabung. Dalam kehidupan, bentuk tabung ini sering kita jumpai seperti pada kaleng susu, gelas, dan benda yang lainnya. Tabung adalah bangun ruang yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang sejajar dan kongruen. Ya, ukurannya sama. Serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi keliling kedua lingkaran tersebut. Kedua lingkaran ini dinamakan alas dan tutup tabung. Atau ada yang mengatakan alas dan atas tabung. Sedangkan persegi panjang yang menyelimuti tabung ini disebut selimut tabung. Oke, jadi kalau tabung ini kita buka, oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat di Applet GeoGebra. Di sini ada tabung. Kemudian kita buka tutupnya. Kita buka tutup, kita buka alas. Kemudian bagian selimutnya kita potong. Maka bentuknya akan menjadi persegi panjang. Di mana keliling dari lingkaran pada alas dan tutup ini sama dengan panjang dari persegi panjang. Sedangkan lebar dari persegi panjang ini sama dengan tinggi dari tabung. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki alas berupa lingkaran, kemudian dibatasi oleh selimut kerucut. Ya, hampir seperti segitiga, tetapi sebetulnya kalau kita buka ini tidak berbentuk segitiga, tetapi berupa juring lingkaran. Ya, jadi kerucut sendiri ini dibatasi yang pertama alasnya berupa lingkaran, kemudian dan selimut kerucut yang kedua. Kemudian bagian-bagiannya di sini ada titik puncak. Tingginya ditarik dari titik puncak, ditarik garis lurus, tegak lurus terhadap alas. Nah, ini yang disebut tinggi kerucut. Kemudian selimut tadi yang sisi tegak tadi, bidang lengkung. Kemudian garis pelukis bagian ini ya. Jadi ini bukan tinggi kerucut, tetapi ini garis pelukis. Oke, selanjutnya kalau kerucut kita buka membentuk jaring-jaring akan terbentuk bangun datar seperti ini. Nah, ini berupa jaring-jaring kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran, kemudian selimutnya ini berbentuk juring lingkaran. Seringkali pada saat mencari volume kerucut, seringkali siswa salah menggunakan tinggi kerucut ini menggunakan S ini. Padahal seharusnya tinggi kerucut adalah bagian ini. Oke. Pembahasan untuk luas dan volume kerucut akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita ke bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Bangun bola sendiri ini merupakan hasil putaran dari bangun setengah lingkaran. Ada bangun setengah lingkaran seperti ini, kemudian kita putar menurut diameternya. Ya, kita putar. Nah, ini akan menjadi sebuah bola seperti ini.
Jadi bisa kita pahami bahwa bola merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh tak hingga banyaknya lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Oke, pusatnya di sini titik O, dibentuk dari tak hingga banyaknya lingkaran. Yaitu pembahasan mengenai beberapa macam bangun ruang, baik bangun ruang sisi datar maupun bangun ruang sisi lengkung beserta jaring-jaringnya. Silakan Anda eksplor lagi mengenai bangun datar ini. Salah satunya tadi menggunakan GeoGebra, geogebra.org tadi. Ada banyak applet-applet yang bisa kita manfaatkan. Oke, pembahasan lebih lanjut akan kita bahas yaitu mengenai luas dan volume bangun ruang di pertemuan berikutnya. Untuk latihan, untuk tugas nanti akan saya berikan pada file tersendiri. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.